Alhamdulillah wa syukrala ni'amillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwata fillah, pada malam ini kita di majelis ilmu yang telah lama ya, sekitar ada 2 bulanan tertunda. Alhamdulillah kita bersyukur ya, di sela-sela saya juga waktu ya, insya Allah nanti juga ada jadwal yang lain selain ini ya. Nah, kita sedikit mengisi dengan pelajaran ilmu ya, diantaranya fadilah-fadilah yang akan kita pelajari pada malam ini adalah fadilah Al-Quran, yang dimana kita akan menjelaskan sebagai motivasi kita tentunya untuk lebih dekat pada Al-Quran ya, lebih kita mendekat pada kitab suci, karenanya itu adalah kunci ya kita untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, juga kebahagiaan dunia akhirat ya, serta juga bagaimana mendapatkan syafaat ya di hari kiamat. Nah, maka tentunya penting sekali kita untuk bersama Al-Quran ya. Di setiap kesempatan tentunya kita berupaya untuk terus menjadikan faedah atau hikmah di dalam setiap pelajaran ya. Nah, pelajaran pertama tentang Al-Quran ini adalah bagaimana keagungan, keutamaan dari Al-Quran ya. Di antaranya Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan ya. Karenanya cukuplah hal ini bukti bahwa Al-Quran ya memiliki keutamaan dan kemuliaan ya. Ya, Al-Quran itu memiliki di antaranya keutamaan dan kemuliaan yang nantinya akan kita kaji ya secara bertahap ya. Nah, yang pertama adalah merupakan kalam atau perkataan Allah ya, Subhanahu wa ta'ala, firman Allah ya, saya disebut juga demikian ya, maha mengetahui, maha bijaksana, maha berkah, maha tinggi, darinya ia diturunkan dan kepadanya pula ia kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah tsumma abalighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta pelindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah ya, dikatakan firman Allah atau kalam Allah ya, perkataan Allah. Hatta yasma'a kalamullah, maka lindungilah ia supaya ia sempat membaca atau mendengar firman Allah ya. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang mengetahui. Surah At-Taubah ayat 6. Jadi ini indikasi ya bahwa Al-Quran adalah kalamullah,
ya, bahwa Al-Qur'an yang kita baca, didengar ya, juga di lembaran mushaf itu adalah kalam ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Sehingga bukan sekadar hikayat ya, dan juga bukan candaan ya gitu. Bukan hikayat perkataan Allah saja, tapi adalah bagaimana ayat itu menunjukkan diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nah, ini diterangkan di sini. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menjelaskan bagaimana turunnya Al-Qur'an ya. Yang pada turunnya itu awalnya sekaligus ya ke Lauhul Mahfudz ya. Nah, nanti ke baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu secara bertahap-tahap. Kalau ke Nabi Muhammad bertahap-tahap ya, bertahap-tahap kan melalui malaikat Jibril. Melalui Jibril. Kalau ke Nabi Muhammad melalui Jibril, kalau ke Lauhul Mahfudz itu sekaligus tuh ya. Nah, itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung melalui kalamnya ya. Lalu Jibril alaihissalam mendengarkan darinya, kemudian menurunkan dan menyampaikannya kepada Rasulullah ya. Menyampaikan kepada Rasulullah sebagaimana yang dia mendengar dari Rabb yang Maha Tinggi ya. Nah, sebagaimana Jibril mendengar dari Allah ya. Maka di antara keutamaan Al-Qur'an bahwa sungguhnya ia adalah merupakan perkataan Rabb semesta alam, ya bukan makhluk. Dan perkataan Allah ini yang tidak bisa diserupai ya, tidak ada yang menyerupainya. Dan sifat Allah yang tidak ada baginya penyerupaan dan tandingan ya gitu. Jadi itu luar biasa ya. Al-Qur'an itu ya tidak bisa disamai ya gitu, diserupai ya, tidak bisa ya gitu. Tidak ada tandingan ya. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan pada hati hamba-hambanya, niscaya mereka tidak akan sanggup memikulnya. Pastilah hati mereka berat untuk menanggungnya. Bahkan akan menjadi roboh dan tak berdaya. Lalu dari mana ia bisa kuat membawanya ya? Sedangkan Allah berfirman, "Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, ya, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah ya. Tuh. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas. Ya. Jelaskan perumpamaannya ya. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir ya. Surah Al-Hasyr ayat 21. Lalu di mana kekuatan hati jika dibandingkan dengan kekuatan gunung tuh ya tuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kekuatan itu kepada hamba-hambanya ya gitu. Nah, itu pada hamba-hambanya agar sanggup memikulnya. Itulah keutamaan dan rahmat yang diberikannya terhadap mereka. Sehingga tentunya kunci terhadap Al-Qur'an itu adalah dikuatkan hati kita ya. Karenanya
Semoga Allah senantiasa memberikan kepada hati kita petunjuk ya, kekuatan, dan juga bagaimana semoga Allah tetapkan hidayah ya, agar kita istiqomah terus ya melangkah bersama Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran tentunya menjadi amaliyah kita sehari-hari, dan senantiasa Allah memberikan pertolongan dunia dan akhirat. Tentunya juga wasilahnya adalah kita senantiasa dekat dengan Al-Quran ya. Wallahu fikum wa minkum. Insyaallah nanti kita akan perdalam ya pelajaran tentang Al-Quran ini karena saya ada jadwal ya. Insyaallah nanti ketika saya juga kesini ya gitu, kita sambil mengkaji tentang ya diantaranya itu ilmu-ilmu ya atau berkaitan dengan Al-Quran ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fikum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.